Yang paling mulia bukan orang kaya. Orang kaya selama hartanya masih ada, hartanya nggak ada, kehormatannya hilang. Bukan orang ganteng. Orang ganteng selagi masih muda, gantengnya hilang, orang lupa. Yang kekal abadi adalah para penghafal Quran, pengajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha damang? Pripun kabare? Biadu walak ita sasudena. Aga kareba. Alhamdulillahi rabbil. Sudah makan? Ikhtilaf. 22 orang dari Al-Qur'aniyah menjadi juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Banjarmasin. 26 orang terbang dari Cengkareng menuju airport Kairo Internasional belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Juara 1 dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini. Juaranya berasal dari Al-Qur'aniyah, diadakan tunggu belum selesai. Diadakan di Maroko. Tahu Maroko? Bukan Maroke. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Musabaqah seluruh qari di dunia diundang. Juara 1 dari Al-Qur'annya. Itu adalah jawaban-jawaban yang saya beritahu. Kalau nanti ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad sering sekali datang ke Al-Qur'annya? Itu jawabannya. Jelas? Jelas? Ini perlu saya kasih tahu supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang sama-sama kita hormati para habaib, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla yang tak dapat al-fakir sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus. Pada malam yang penuh dengan kebahagiaan, hari lahir pesantren Al-Qur'aniyah, hadir semuanya. Para alim ulama, para kiai dari PCNU Nahdlatul Ulama, dari PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, hadir pula bersama kita Bapak Ketua DPRD, hadir pula bersama kita Ibu Ketua Golkar Provinsi Banten, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti saya sebut satu-satu, yang nggak disebut merasa berkecil hati. Itu cara menyebut semuanya yang datang ini mendapatkan rahmat barokah Al-Quran. Sesuai dengan doa kita semua, Allahumma arhamna bil. Berilah kami rahmat
beri kami kasih sayangmu melalui perantaraan Al-Quran. Tapi Quran ini tidak sama dengan bahasa Inggris. Itu di dinding ada tulisan tadi waktu saya lewat. Aduh, lupa apa tulisannya. Discipline is the key of success. Itu ada tulisannya. Disiplin, kesuksesan yang ada di pesantren Al-Qur'aniyah ini, key, kuncinya adalah di disiplin. Orang kalau sudah belajar bahasa Inggris serius sekali, pronunciation, vocabulary, conversation, grammar. Tapi kalau belajar bahasa Arab ditanya, sudah belajar nahwu? Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Tadi kata Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayyan, kita belajar di sini Al-Quran TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan SMP, SMA mesti mondok. Yang boleh pulang TK. Jadi siapa yang mau pulang berarti masuk. Nanti kalau ada anak-anak ibu mau pulang, masukkan ke TK. Jadi memang di sini di dasar sekali. Kita dengan Al-Quran ini seperti tangga, sama seperti tangga pentas yang ada di pesantren Al-Quraniyah. Lantai 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga yang paling rendah adalah mendengar, karena belum bisa membaca. Ini anak TK. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Makanya anak-anak TK itu diperdengarkan Al-Quran. Anak-anak TK belum lagi diajarkan qiraat. Anak-anak TK belum lagi diajarkan bayati, sobasikan, nahawan, jahar, karas. Anak-anak TK diajarkan mendengarkan Al-Quran tanpa melihat Quran, karena mereka belum bisa baca. Anak-anak ikut ibu semua ya. Iya. Ya ayyuha, ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum. Anak-anak kecil mendengar bacaan Al-Quran dibacakan pertama, titik, bacakan kedua, baris panjang, agak panjang, belum nyambung, bacakan ketiga, mulai tersambung, bacaan keempat mulai tersambung dengan huruf yang jelas. Akhirnya mereka bisa menghafal ayat karena mohon maaf jangan tersinggung. Di antara bapak ibu yang pernah ngafal Al-Fatihah, angkat tangan. Enggak ada yang ngafal Al-Fatihah. Tidak ada yang menghafal Al-Fatihah. Semuanya kita hafal Al-Fatihah karena yang ngafal kulhu nggak ada. Kenapa kita hafal kulhu? Karena imam dekat masjid kita ayatnya kulhu terus. Mohon maaf Pak Imam, jangan marah. Diulang. Pada dasarnya kita tidak pernah menghafal, kita hanya mendengar secara berulang-ulang. Itulah mengapa saya kalau selesai sholat doanya saya kuatkan, karena di sana ada anak-anak kecil yang mereka tidak melihat kertas, tapi mereka menghafal karena sering mendengar. Selalu saya baca dengan pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Anaknya pulang ditanya sama emaknya, siapa imamnya tadi nak? Ustadz Somad. Apa doanya? Dia baca ulang. Karena anak-anak ini mengulang terus, ulang.
akhirnya dia pun hafal. Insya Allah anak-anak kita terjaga hafalannya, insya Allah, amin. Kenapa anak kita hafal alhaqumut takasur wal asri alam nasrah wad duha? Saya tidak pernah menghafal wad duha ngelihat Quran. Kenapa? Karena imam selalu baca wad duha. Imam hari Jumat di kampung saya, ayat rakaat pertama sabbihis, ayat yang kedua wadduha. Itu terus diulang-ulang, akhirnya saya hafal sabbihis dan wadduha tanpa melihat Al-Quran. Kenapa Ustaz hafal doa kunut? Karena ada musabaqah doa kunut. Jadi ini motivasi ini yang luar biasa ini, anak-anak ini terus diajarkan berawal dari mendengar. Karena huruf-huruf Al-Quran itu tak sama seperti huruf yang ada dalam bahasa Indonesia. Di dalam huruf Al-Quran ada namanya huruf sa, sin, sa. Ada namanya sod, so, sa, so, sha, tha. Tha, sa, sha, so. Jadi bukan mentang-mentang bahasa Arab lalu shin semua. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad, ada masanya sa, ada masanya tha. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris. Dalam satu ayat semuanya ada. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ini anak-anak mulai melatih daripada mendengar, melihat. Alhamdulillah untuk yang laki-laki ada ustadz kita, untuk yang perempuan ada ustazah, sehingga yang perempuan belajar mereka di belakang dengan ustazah, yang laki-laki dengan para ustadz. Masya Allah, di sini tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Di belakang perempuan semua, di depan laki-laki. Walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak di tengah perempuan. Mudah-mudahan mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di pesantren Al-Qur'aniyah dia didengarkan Al-Qur'an oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayyan, jangan di rumah telinganya dirusak oleh bapak dan ibu orang tuanya. Saya mohon maaf, kata-kata saya to the point, tidak pandai berbasa-basi. Di pesantren Al-Qur'aniyah dia didengarkan Al-Qur'an, sampai di rumah telinganya didengarkan Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan Dua. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak kepala rumah tangga, wa kullukum mas'ulun, kalian semua akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Nikmat anak ini semua akan ditanya. Tidak ada alasan bapak ibu yang ada di Jabodetabek, di Indonesia, tak ada alasan untuk anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada Al-Qur'aniyah. Mudah-mudahan Al-Qur'aniyah ini berganti generasi demi generasi sampai hari kiamat tetap hidup insya Allah. Kenapa? Karena dari mulai TK sampai SMP sampai SMA sampai pesantren, PT IKI, alumni-alumninya kemari, dari sini pula ke PT IKI, ini semua akan menjaga Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran. Amin. Bi syafaatil Quran. Amin. Makanya di rumah itu semuanya MP3-nya MP3 Quran. Syekh Abdul Somad Abdul Basit, Syekh Sumon Surem, Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh macam-macam qari, Syekh Al-Minshawi, Syekh Nu'aina. Maka MP3 zaman saya dulu susah ibu, kalau mau mendengarkan MP3 Quran mesti nunggu jamaah haji pulang setahun sekali. Sekarang mudah saja, www.google.com.
Langsung cari MP3 Quran, dengarkan terus. Tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak memperdengarkan Al-Quran. Ibu-ibu siap memperdengarkan MP3 Al-Quran untuk anak-anaknya di rumah? Sekali lagi saya tanya, ibu-ibu siap memperdengarkan anaknya MP3 Al-Quran di rumah? Awas kalau enggak. Kenapa? Karena nanti yang akan berpengaruh ke telinga anak adalah apa yang dia dengar. Kenapa Ustaz tadi pesannya ke ibu-ibu? Bapaknya kerja, pergi pagi pulang petang, bahkan nggak pulang-pulang. Namanya Pak Toib. Mohon maaf Pak Toib yang membesarkan di rumah. Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab bapak atau tanggung jawab guru? Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab ibu atau tanggung jawab ustaz? Ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Jadi kalau anaknya nggak pandai ngaji, yang berdosa bapak atau Ustaz Somad? Loh kok saya? Tapi karena kita sibuk, wanita karir, bapaknya bekerja, mencari nafkah, maka dia titipkan ke Al-Qur'aniyah. Maka di sini adalah para pakar-pakarnya yang diakui oleh nasional MTQ, diakui oleh LPTQ, juara bertahan 7 tahun LPTQ. Maka insya Allah, mana tepuk tangannya? Inilah jamaah ini. Kita nggak minta tepuk tangan, dia tepuk tangan. Yang mestinya tepuk tangan, dia diam aja. Diakui oleh kota Tangerang, Tangsel, diakui oleh Banten, diakui oleh nasional, diakui sampai ke Mesir. Jadi kalau ada orang sekitar anaknya tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran, maka ini sama seperti pepatah ayam mati kok di restoran, ayam mati di lumbung padi, padinya banyak tapi dia mati kelaparan. Jangan sampai kita tidak bisa baca Quran, tak bisa mendengarkan Al-Quran, padahal di sini para pakar-pakarnya Al-Quran. Maka insya Allah selamatlah negeri kita ini daripada buta huruf Al-Quran, insya Allah. Saya heran juga ini, tadi saya lihat di TV di dalam banyak jamaah yang di jalan. Ini saudara kita yang di jalan, gimana dia yang melihat Ustadz Abdul Somad? Pas saya gerakkan tangan saya, ada mirip Ustadz Somad di balik pohon. Rupanya ada layar monitor di sana. Masya Allah. Kita sapa saudara kita yang di jalan. Hai guys. Semuanya mendapatkan barokah Al-Quran. Kalian yang tidak bisa melihat wajah Ustaz Somad, anggap saja dengar sandiwara radio. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tangga yang pertama adalah mendengar. Makanya dalam Al-Quran itu selalu dikatakan mendengar lebih dulu. Wa huwas sami'ul basir. Lebih dulu mendengar apa melihat? Mendengar dulu baru melihat. Begitu juga inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kemudian kami jadikan dia sami'an basira, mendengar baru melihat. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, lebih dulu mendengar tentang Abdul Somad baru melihat. Setelah melihat, oh ternyata lebih mudah. Mendengar dulu. Saya diajak oleh teman-teman artis hijrah untuk menyerahkan beras ke panti tunanetra. Berikut ini penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad. Setelah penyerahan, mereka pegang badan saya. Oh ternyata Ustadz kurus ya. Padahal saya udah siap-siap mau nangis, gak jadi. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami selalu mendengar Ustadz dan tidak pernah melihat Ustadz. Hari ini saya baru ketemu dengan Ustadz. Ustadz banyak makan ya katanya. Padahal yang bawa beras saya. Ternyata mereka lebih dulu mendengar dan tidak akan melihat. Mereka akan melihat nanti di surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Mereka memang tidak melihat karena mereka tidak diberikan Allah pandangan, tapi mereka diberikan Allah pendengaran dan dia hafal Al-Quran. Bagaimana cara dia membaca Al-Quran? Dengan cara mendengar. Masya Allah, hebatnya barokah Al-Quran. Pohonnya nggak kelihatan, buahnya lewat terus.
Ada lengkeng, ada anggur, ada jambu, dan banyak pohon tidak ada yang berbuah. Luar biasa. Ini subur sekali barokah Al-Quran ini. Sampai bunga-bunga tumbuh segera. Tolong selesai acara dipulangkan panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada negara namanya Uni Soviet, komunis, gak boleh baca Quran. Al-Quran bakar. Karena mereka meyakini tidak ada agama. Menurut Karl Marx, tokoh Marxis, agama itu opium, candu, ganja. Orang tidak boleh belajar agama. Maka Al-Quran gak boleh ada. Ulama ditangkap, dibunuh. Akhirnya Uni Soviet tumbang. Presiden yang terakhir adalah Gorbachev. Katanya dari Jawa Barat, Cecep Gorbachev. Tumbang akhirnya Uni Soviet. Maka berdirilah negara-negara Islam yang kecil-kecil. Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan. Akhirnya Uni Soviet menjadi negeri yang kecil sekarang. Itulah dipimpin oleh Vladimir Putin bernama Rusia, yang sekarang sedang menyerang Ukraina. Hebat jamaah ini, tahu semua dia perkembangan dunia. Kenapa mereka merdeka? Allah punya skenario. Akhirnya ketika merdeka negeri-negeri Islam yang kecil yang dulu terjajah, termasuk di dalamnya adalah negerinya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, kampungnya Bukhara, dan itu termasuk negeri jajahan Uzbekistan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata di negeri ini banyak penghafal Quran. Orang heran, kenapa dulu tidak boleh baca Quran? Kenapa mereka bisa hafal Quran? Ternyata malam-malam lantai kamar digali, pasirnya dibuang, pakai baskom dibuang, ember dibuang, pasirnya, embernya enggak. Dan mereka membuat kamar, di bawah kamar ada kamar bawah. Anak-anak jam 2 malam habis sholat tahajud mendengar, nggak ada lampu, gelap gulita, takut ditangkap oleh tentara Uni Soviet yang komunis. Anak-anak bisa menghafal Quran bukan dengan melihat Quran, tapi dengan mendengar Al-Quran. Nama metode yang dipakai metode talqin. Talqin itu artinya guru membaca, murid mengikut. Kita taunya talqin mayat, la ilaha, mati. Metode talqin artinya nggak ngelihat Quran, guru membaca, dan itulah metode yang paling tua. Karena metode talqin dipakai Nabi Muhammad SAW hafal Quran, memakai metode talqin yang membacakan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengikut bacaan. Nabi tidak sabar untuk mengikut bacaan. Turun ayat, apa kata Allah? La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika Jibril membacakan Quran, jangan gerakkan lidahmu karena ingin cepat hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sesungguhnya kami yang akan membacakannya, kami yang akan mengumpulkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Enaknya kalau kita ceramah di tempat Al-Qur'aniyah, kita tinggal bacakan pangkal ayat, yang lain nyambung. Dan enaknya kalau ceramah rame-rame, yang nggak hafal pura-pura hafal. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kenapa anak-anak kita
kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Makanya jangan marah kalau masjid itu 1 jam sebelum azan, setengah jam 30 menit sebelum azan kita dengar ada yang membaca Quran di sana. Bapak Ibu terganggu? Ibu terganggu dengar bacaan Quran di masjid? Bapak terganggu? Alhamdulillah, yang terganggu setan. Makanya orang yang kerasukan setan itu dibacakan Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pernah ada orang kerasukan diputarkan lagu dangdut? Enggak, dibacakan Quran. Jadi kalau ada orang yang terganggu, saya emosi mendengar, berarti jinmu belum keluar, Pak. Jam 3 subuh sudah terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita pun segera ke masjid. Sampai di masjid rupanya flash disk, nggak ada orang baca Quran. Ini tidak terjadi di masjid-masjid sekitar Al-Qur'aniyah. Kenapa? Karena di sini semua qari-qari membaca Quran live, langsung. Betul? Nggak percaya besok lihat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti di akhirat banyak flash disk masuk surga. Negara sudah tidak ada lagi orang baca tarhim, tidak ada lagi orang baca Quran. Hari Jumat baca surat Al-Kahfi, flash disk. Malam Jumat baca Yasin, flash disk. Jangan sampai nanti kita mati menghadap Allah, datang anak kita bawa handphone, ziarah, baju hitam, celana hitam, topi hitam. Saya itu Man in Black. Langsung dia ziarah, dibukanya Quran, buka MP3 Yasin. Mohon maaf, Mak, aku nggak bisa baca, dengerin aja ya. Insya Allah mereka yang akan membacakan Yasin. Makanya diantara kita nih hampir semua, walaupun nggak hafal Yasin, tapi kalau ada yang bimbing pasti bisa. Kenapa? Karena sering mendengar sejak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal. Bukti, true story, kisah nyata, Beb. Bukan sekedar slogan, hafal. Kalau rame-rame, kalau sendiri enggak. Karena sering mendengar. Tapi walaupun begitu, kalau bisa bacanya dari awal sampai ujung. Ini ada juga yang baca nih ujung-ujungnya aja. Fayakun, turjaun. Pertama berawal dari mendengar. Jadi nanti kalau ada orang baca Yasin rame-rame, jangan marah-marah ya, Bu. Itu tujuannya untuk membiasakan mendengar. Allah bisa karena. Jadi nanti kalau ada orang tahlilan jangan ngamuk-ngamuk ya, Pak. Mereka ingin membiasakan anak-anak kita. Kalau terdengar suara di mikrofon di masjid, di toa, jangan marah. Kenapa? Karena mereka ingin membiasakan telinga. Nanti pulang dari sini, semua CD, lagu-lagu, flash disk yang ada di rumah, yang ada di mobil, yang ada di motor, buang semuanya, gantikan dengan MP3 Al-Quran. Siap? Alhamdulillah. Gimana, Pak, lagu dangdut yang kemarin? Sudah saya infakkan. Jangan. Gimana lagu dangdut Ibu kemarin? Lagu India kemarin, Bu? Sudah saya sodakohkan. Gimana sodakoh barang haram? Bakar semuanya. Jangan disimpan di koper, nanti rindu dibuka lagi. Buang semuanya, gantikan dengan MP3 Al-Quran dari alumni Al-Quraniyah yang juara nasional dan internasional, insya Allah. Allahu Akbar. Tepuk tangan itu gunanya untuk menghilangkan ngantuk. Jadi kalau ada teman sebelah ngantuk, tapi jangan pas hari Jumat. Khotib sedang khutbah, jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa tepuk tangan? Kata Ustaz Somad, Somad sesat. Masya Allah, tabarakallah. Poin yang pertama berawal dari mendengar.
Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa emping. Sudah lama saya ceramah, di Quraniyah baru didengarkan kucing. Luar biasa Quraniyah, kucing pun ikut mendengar, apalagi manusia. Pertama berawal dari mendengar, naik ke tangga yang kedua, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Naik yang ke tangga yang kedua, dari mendengar mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Kok perasaan saya baca Quran nggak pernah alama? Mana yang ente baca? Ini, itu bukan alama. Alif lam mim. Oh, bacanya alif lam mim. Tapi nggak ada alifnya, nggak ada lamnya, mim nggak ada ya-nya, lam nggak ada alifnya, tulisannya kan alama. Itu gara-gara belajar baca Quran nggak pakai guru. Man la syaikha lahu fasyaitonu syaikhuhu. Belajar sendiri, download sendiri, beli Quran sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri. Alamaso kahaya aso. Baca Quran nggak bisa begitu, dia mesti berguru. Maka insya Allah gurunya di mana? Gurunya semua berada di Al-Qur'aniyah. Ibu-ibu yang sore-sore ada wirid, ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Yasinan sore masih ada? Alhamdulillah. Di tempat lain sudah punah, sudah jadi dinosaurus, nggak ada lagi, sudah meninggal semua orangnya. Alhamdulillah masih ada tahsin namanya. Tadi sudah disebutkan Kiai guru kita, Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayyan. Maka perbaiki ini. Non mati ketemu dengan kop, nanti anaknya pulang nanya, mama, kalau non mati ketemu dengan kop gimana? Kopnya lari karena nonnya udah mati. Min qab, banyak namanya qalqalah, laikum la'a, anya di dalam, qalqab min qab, qabnya di dalam qab. Nggak sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia antara qab dengan kap nggak ada beda. Kamu dari mana? Saya dari kali. Nggak apa-apa, nggak ada beda. Tapi kalau dalam bahasa Arab, oh salah. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau kau baca pakai kap, qul, makanlah Allah itu. Qul huwallahu ahad. Allahu. Ini bukan as-somad. As-somad itu Allah. Ini adalah hamba Allah. Namanya Abdus Somad. Tapi kenapa dipanggil orang Abdul Somad? Salah tulis. Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada gunnah, ada bila gunnah, ada qalqalah. Dulu orang menyebutnya tajwid, sekarang banyak tahsin. Enggak usah kelahi gara-gara itu. Kelahi antara tahsin dan tajwid. Yang benar itu tajwid, yang benar itu tahsin. Kelahi antara tajwid dan tahsin, padahal maknanya podo sami mawon sem-sem. Tajwid jawwada yujawwidu tajwidan, jayyid, memperbaiki. Tahsin hasana yuhassinu tahsinan, membetulkan, memperbaiki bacaan. Mau tahsin, mau tajwid, serahkan kepada ahlinya. Yang penting bacaannya benar. Kelahi antara tahsin dan tajwid. Tahsin yang benar, tajwid yang benar. Untung aku nggak belajar. Kalau belajar jadi kelahi kan, mendingan nggak usah belajar. Maka ini penting sekali. Alhamdulillah, setelah mendengar anak-anak kita membaca, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mimma razaq, nggak ada dalam Indonesia. Kamu mau kemana, Bu? Mau membeli? Nggak ada. Dalam bahasa Arab ada panjang, ada pendek, ada matnya. Dalam bahasa Indonesia nggak ada.
Contohnya Pak Ustadz, was-samai wat-tariq. Motor dengan nggak pakai alif. Kalau pakai alif panjang, motor. Kalau nggak pakai alif, motor. Motor hujan. Motor airport. Jauh. Bahasa Indonesia nggak ada beda. Lapar dengan lapar. Sama lapar. Yang satu lapar sekali. Jadi banyak kita temukan yang tidak ada dalam bahasa kita. Kita ketemu, kita ikutin aja. Ini namanya mad, ini namanya waqaf, ini namanya ibtida, ini namanya idgham, ini namanya ikhfa, ini namanya qalqalah, ini namanya bila gunnah. Maka itu semua adalah kalau kita baca dengan menahan nafas, maka insya Allah itu terapi supaya tidak stres. Kalau nggak percaya, baca dengan betul, gurunya benar, insya Allah. Ambil wudhu, stres, depresi, baca Quran. Allah mengatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Bahasa Arab yang namanya obat itu dua. Yang pertama syifa, yang kedua dawa. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa? Karena kalau dawa dimakan bisa sehat, bisa mati, bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa pasti diturunkan Allah Al-Quran sebagai syifa. Jadi kalau engkau susah hati, gundah gulana, baca Quran. Makanya di antara doa khatam Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir gundah gulana kesusahan kami. Jadi insya Allah ibu kalau punya anak penghafal Quran, masya Allah tabarakallah, beliau berhasil mengusir segala kesusahan-kesusahan kita insya Allah. Amin. Pertama mendengar, yang kedua membaca. Anak tangga yang kedua membaca. Saya ini orangnya nggak lancar Pak Ustadz. Justru makin nggak lancar pahalanya makin banyak. Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Wa likulli harfin asyru amsalihah. Setiap satu huruf dibalas 10. Alif lam mim jadinya berapa? Kok 3? Emang kalau udah tengah malam nih payah ngitung ya. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30. Jadi kalau gitu orang yang lancar dengan nggak lancar pahalanya banyak yang mana? Yang nggak lancar. Kalau lancar hurufnya dikit, alam nasroh. Tapi kalau nggak lancar, alam nasroh. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Sekali-sekali boleh selama proses latihan. Ini ada orang bawa mobil sampai di lampu merah, mobilnya udah hijau, nunggu hijau, tiba-tiba mobil ini maju, enggak mundur, enggak kanan, enggak kiri, enggak. Kira-kira yang di belakang ini marah atau enggak marah? Marah. Kenapa enggak maju? Tapi bapak yang di belakang enggak marah dan senyum aja. Kenapa enggak marah? Karena di atas mobil ada tulisan belajar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti biar supaya adik-adik kita dari Al-Quran yang enggak marah, tulis di depan belajar. Tapi biasanya di bawah ada tulisan lagi belajar. 11 tatap muka dapat SIM. Kalau sudah 12 kali tetap berhenti, prit, kena tilang. Nah, maka proses belajar ada masanya, ada limited, ada batasannya. Maka insya Allah selama proses belajar ini kita dimaafkan oleh guru-guru ustadz kiai kita dari Al-Quraniyah insya Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah mendengar, naik kepada membaca. Zalikal, silakan baca Pak. Jalikal. Ada za, ada za, ada ja, ada wo, 4 yang mirip. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Ada za, ada za, ada wo, ada ja, 4 yang mirip. Ada sa, ada tha, ada sya,
ada so, 4 yang mirip, dan ada beberapa huruf yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Tidak ada huruf a, tidak ada huruf ko, tidak ada huruf po, tidak ada huruf wo. Mana pernah orang Inggris berkata I love you? Maka ini kita pahami dengan baik. Latihan. Lalu setelah membaca, la aqulu man qara al-Quran, siapa yang membaca Quran wa yatata'ta, terbata-bata. Yang lain baca Quran lancar, dia baca Quran yatata'ta. Yatata'ta artinya terbata-bata. Yang lain alif bata sajim haho, dia bata-bata bata-bata. Terbata-bata enggak selesai. Wa huwa alaihi syaq, berat dia baca Quran. Lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua kerja kerasnya yang luar biasa membaca Al-Quran. Bagaimana dia melafazkan huruf o, bagaimana dia melafazkan wa. Sadaqallahul azim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Laki-laki gagah perkasa, bukan karena tubuhnya, bukan karena ototnya, tapi kalau bisa jadi imam. Betul adik-adik sekalian? Mereka menjadi imam. Saya kebetulan diundang tausiah di salah satu tempat, sarapan pagi di hotel. Pas lagi sarapan datang ibu-ibu bawa anak gadis. Ustadz Abdul Somad dia? Enggak, mirip. Betul, Ustadz Abdul Somad. Iya, siapa lagi? Emang ada orang selain ini? Ini pegawai saya dari kantor Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dia lagi lagi cari imam Pak Ustadz. Saya khotib, dia bilang. Mereka ini ingin mencari imam, dan imam itu semuanya ada di Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Cucu-cucu ibu akan menjadi para penghafal Quran, orang-orang yang soleh insyaallah. Imamnya, mereka yang akan membimbing. Jam 2 malam terdengar suara dari balik kamar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masya Allah, kata si ibu, Papa, mantu kita lagi sholat dengan anak kita di samping. Emang kenapa kita udah 20 tahun nikah nggak pernah sholat bersama? Imam. Tiba-tiba di tes ini ada satu tetangga yang mau minang anak gadis. Saya mau jadi imam anakmu, Pak. Oke, baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru seleksi imam zuhur sama asar aja. Masya Allah, tabarakallah. Di Al-Qur'annya imam subuh ada, imam zuhur ada, imam maghrib ada, imam tarawih ada, lengkap semuanya. Mereka menjadi imam-imam khatam Al-Quran 30 juz di malam-malam Ramadan. Istiqomah hendaknya anak-anak kita ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Mereka adalah generasi Qur'ani. Pertama mendengar, setelah mendengar membaca. Setelah itu naik ke atas level yang ketiga, mulai memahami makna Al-Quran. Inilah yang disebut Kiai Dr. Muhammad Sobron Zayyad membaca kitabku. Tafsir paling tipis ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti, namanya dua Jalal, Jalalain. Disebut dengan kitab kuning. Kenapa kitab kuning? Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warna kuning Pak Ustaz. Pergilah si anak ke Kairo, langsung ke toko buku, nyari kitab kuning. Dapat bukunya putih. Karena kertasnya putih. Kitab kuning istilah untuk kitab kutubut turas, buku-buku yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, kitab-kitab klasik yang tua-tua, maka disebut dengan kitab kutubut turas.
penulis kitab Jalalain, Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sekarang sudah tahun 1444. 1444 kurang 911 sama dengan banyak. Umur kitab tafsir itu 500 tahun. Saya mau tafsir yang lebih banyak. Kalau cuma Jalalain tipis, saya mau tafsir yang tebal. Tafsir yang paling tua ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter tebalnya. Dan ini tafsir bil ma'sur, diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ad-Dhahhak. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ikrimah. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Abdullah bin Abbas punya murid-murid Abdullah bin Abbas meriwayatkan sampai kepada imam yang disebut dengan Imam At-Tabari, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 300-an Hijrah, dan sekarang umur kitab ini 1100 tahun. Kitab-kitab tua ini disebut dengan Kutubut Turas, kitab kuning, kitab klasik. Itu dipelajari di pesantren. Saya mau kitab tafsir isinya hukum semua, maka ditulis oleh imam dari Eropa namanya Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Kalau saya sebut Cordova banyak yang nggak tahu. Cordova di mana Pak Ustaz? Andalusia. Disebut Andalusia, dia pun nggak tahu Andalusia di mana Pak Ustaz. Real Madrid, Barcelona. Oh, saya tahu. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang Laut Merah, Samudra Atlantik, nyebrang Laut Samudra Atlantik, naik ke atas, pantai pertama namanya Algeciras, baru naik ke atas, itulah dia Andalusia. Orang sekarang menyebutnya Spanyol. Di samping Spanyol ada Portugal. Portugal apa Portugis? Orangnya Portugis, negaranya Portugal. Portugal itu nama negara, bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Jelas? Ulama-ulama dari Andalusia. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dari Andalusia. Kita membaca kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi berasal dari kata Mursia. Mursia di Andalusia, Spanyol. Kitab tafsir Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Qurtubi, Cordova. Dari mana? Dari Spanyol. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar megah berada di Spanyol. Hari ini masjid itu sudah jadi museum. Mau masjid kita jadi museum? Hari ini turis-turis datang dari Indonesia, jalan-jalan nyebrang ke Spanyol. Dari Maroko ke Spanyol 30 menit. Sampai di sana mereka melihat masjid tertulis forbidden for praying, tidak boleh sholat. Wah, ini yang saya cari selama ini Pak Ustaz. Saya memang malas sholat. Sampai akhirnya seorang anak muda mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi menangkap. Tangkap. Kenapa kamu azan di sini? Kamu mau sholat? Sudah tertulis forbidden for praying, tidak boleh sholat. Saya bukan mau sholat. Terus ngapain? Saya cuma mau mengumandangkan azan karena batu-batu ini sudah 700 tahun tidak mendengarkan kumandang azan. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Jangan bangga dengan ulama yang besar. Kalau tidak diwariskan ilmu ini, maka batu-batu itu akan berubah menjadi museum. Saya yakin dan percaya masjid besar kita tidak akan jadi museum. Kenapa? Karena generasi Qurani dari Al-Quraniyah ini akan terus ada sampai hari kiamat, insyaallah. Yang sekarang menghafal Quran kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tahun 2022 Abdul Somad datang ke Al-Quraniyah. Tahun 2032 dia sudah selesai S1. 2042
Dia sudah berkarir 2052, dia yang akan menjadi pemimpin. Ketika 2052 Abdul Somad datang lagi kemari, bapak ibu sudah meninggal semua, saya masih hidup. Generasi Qurani akan terus ada. Ini pesantren sudah 22 tahun. Malam ini milad, hari lahir yang ke-22 tahun. Sampai hari kiamat akan terus ada, insya Allah. Di belakang sana ada santri-santri perempuan yang akan melahirkan anak-anak. Ibunya penghafal Quran, anaknya juga akan menjadi qori-qoriah penghafal Quran. Bapak-bapaknya, santri-santrinya penghafal Quran. Yang santri yang kata, Masya Allah, minoritas. Santri-santri berkumpul di belakang, mereka lebih memuliakan tamu. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini seperti lampunya. Ini gunanya lampu ini untuk apa Pak Ustaz? Bagi yang ngantuk dia tinggal lihat-lihat lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mendengar, setelah mendengar membaca, setelah membaca memahami maknanya. Makanya jangan hanya beli Quran yang ada tulisan. Paling tidak Quran ada 5. Ada tulisan Qurannya, ada tajwidnya, idghamnya merah, ikhfa'nya kuning, gunnah bila gunnahnya hijau, qalqalahnya. Lalu kemudian ada terjemahnya potong-potong, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, ista'inu, minta tolonglah, bis sabri, dengan sabar, wassalah, banyak salat, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, sabirin, orang yang sabar. Quran yang ada 5-nya, ada ayatnya, ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 150.000. Harga sendal 500. Quran yang menjadi dinding menjagamu dari api neraka cuman 150.000. Sendal yang menjagamu dari tai ayam 500.000. Tempat di tapak kaki. Bukan begitu cara memuliakan ciptaan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan membaca Quran. Banyak orang sekarang memuliakan Quran, dia beli Quran yang mahal, tulisannya emas, dibalut dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak dari kayu jati, dipaku 4 sudut, jadikan akad nikah sampai hari kiamat nggak pernah dibuka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Al-Quran yang gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Diletakkan di lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang datang melihat, ini Quran. Iya. Apa? Mahar nikahku. Tahun berapa? 80. Gak pernah dibuka? Enggak. Semua tamu yang melihat berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Muliakan Al-Quran. Habis sholat maghrib, seorang suami duduk. Habis sholat subuh, memanggil istrinya. Oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perasaan sejak kita nikah sampai sekarang Yasin terus. Kok nggak ganti-ganti? Persiapan untuk kamu, Bang. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya sulit baca Yasin jadi mudah. Yang sehatnya sulit baca Yasin jadi mudah. Orang yang sakit-sakit dibacakan Yasin 2 kemungkinan. Kalau nggak sehat mati. Yassarahullah, dimudahkan Allah. Yang jodoh-jodohnya sulit dimudahkan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga memahami maknanya, yang keempat mengamalkan dalam kehidupan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Kalau dia ngomong dengan orang jahil ngejek, maka dia tetap mengatakan salam. Bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya salam, damai. Salam, peace. Kalau pipis kencing. Orang dungu, orang jahat, orang jahil ngajak kelahi, salam. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak jamaah ini yang marah. Kenapa Ustaz Somad nggak balas? Ustaz dicaci maki, disumpah serapah. Kami baca komennya di YouTube. Kenapa Ustaz nggak balas? Aku nggak tahu passwordnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau mengeluarkan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah, lantas apa bedamu dengan orang jahil dan dungu? Maka ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan saya melihat akhlak itu pada anak-anak santri-santri di Al-Qurannya. Ini bukan basa-basi. Saat lewat tadi mereka, Masya Allah, Tabarakallah, mereka bersalaman. Semuanya mau salaman. Kalau semua mau salaman, tangan saya bisa copot. Akhirnya saya pegang tangan Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan. Aman. Peganglah tangan Kiai kalau mau. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak yang berbakti ini dengan gurunya, berbakti juga dengan orang tuanya, insya Allah. Inilah buah dari doa ibu ketika sedang hamil dulu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tapi ada juga yang hamil, mudah-mudahan jadi artis ya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Zakaria sehingga lahirlah Yahya. Nadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Belum selesai dia sholat, belum selesai berdoa, masih di mihrab berdoa, sudah dikabulkan Allah doanya. Diberikan kabar gembira akan lahir seorang anak, ismuhu Yahya. Begitulah doa orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari mendengar, membaca, memahami maknanya, mengamalkan isinya. Kabura maqtan indallah. Paling besar murka Allah. Siapa dia? Orang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena Quran hanya sekedar tulisan, Quran hanya sekedar bacaan. Quran diturunkan untuk diamalkan. Tapi nggak benar juga kalau ada orang baca Quran lalu diejek. Quran diturunkan bukan untuk dimusabakohkan, Quran diturunkan bukan untuk dinyanyikan. Pas ditelusuri rupanya kalah MTQ. Jadi kalau ada anak baca Quran suaranya bagus, ya nggak apa-apa. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak membaca Quran dengan lantunan suara yang merdu, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam Masjidil Haram pun baca Fatihah pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada iramanya, dan iramanya itu para ulama sudah menyusunnya. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada jiharka, ada ras. Itu semua sudah disusun. Tulisannya cantik indah. Ada khat sulus, ada rit'i, ada diwani, ada kufi, ada diwani jali, ada nasakh. Begitu indahnya Al-Quran ketika ditulis. Ketika mata melihat tulisan di dinding Masjidil Haram, di dinding Masjid Nabawi, Masya Allah, tangannya sama. Kok bisa tulisannya beda? Tangannya sama, jempolnya sama, jumlahnya 5. Yang ini tulisannya indah, mengingatkan pada Allah. Yang ini tulisannya mengingatkan pada ayam. Namanya tulisan cakar. Suara juga begitu. Mulutnya sama, gusinya sama, lidahnya sama, lehernya sama. Tapi ini ketika melantunkan suara, Allah, Masya Allah. Yang ini ketika nyanyi mengingatkan kita pada kambing. Yang suaranya seperti kambing disembelih. Itu kelebihan yang diberikan Allah. Anak saya ini suaranya nggak bagus Pak Ustadz, mungkin tulisannya bagus. Tulisannya nggak bagus juga Pak Ustadz, mungkin ceramahnya bagus. Ceramahnya nggak bagus juga Pak Ustadz. Nggak tahu, nanti kita cari kemungkinan yang lain.
Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum memperlihatkan kemampuannya. Maka kita gali potensinya, bekali dia dengan baca Quran, dengan hafalan Quran. Apakah anak penghafal Quran bisa jadi polisi? Bisa. Sekarang ada penerimaan santri polisi. Apakah anak Quran bisa jadi panglima TNI? Bisa. Sekarang ada penerimaan tentara. Kawan saya minta tolong share di Instagram penerimaan tentara khusus penghafal Quran. Apakah anak penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis? Bisa. Saya ketemu dengan Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Ustadz Somad. Paling banyak penghafal Quran di Fakultas Kedokteran, karena mereka dapat beasiswa full penuh. Bayangkan adik-adik ini nanti ada yang jadi tentara, insya Allah, amin. Ada yang jadi polisi, insya Allah, amin. Bayangkan mereka jadi dokter spesialis, insya Allah, amin. Panglimanya penghafal Quran, Kapolrinya hafal Quran, menterinya hafal Quran, presidennya hafal Quran. Ketika mereka bangkit di atas muka bumi Allah, mengalirlah pahalanya untuk kita semua, insya Allah. Inilah yang kita inginkan. Dunia ini aman, tentram. Indonesia akan tetap jadi Indonesia Raya. Kenapa? Karena keutamaan penghafal Quran. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Masukkan anak penghafal Quran. Gimana Indonesia mau jaya? Anak SMP ngelem, anak SMA ganja, anak kuliah sabu-sabu, S2 LGBT. Hancur Indonesia ini, betul? Kalau mau menyelamatkan Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali pondok pesantren. Benteng terakhir pertahanan bangsa Indonesia, pondok pesantren. Kalau sampai benteng tembok tumbang, maka hancurlah kita. Tanamlah pohon kayu yang buahnya bisa dimakan oleh cucu-cucu. Pohon kayu apa yang buahnya bisa dimakan cucu kita? Bunga mawar ini bisa dimakan? Nggak bisa. Lalu pohon apa yang ditanam cucu kita bisa makan? Pohon korma. Ini pohon korma apa sawit? Pohon korma, umurnya 100 tahun. Kalau ditanam 2022, 2122 baru dia mati. Satu pohon ditanam akan melahir 17 anaknya di celah-celah, akan tumbuh terus. Begitulah filosofi kurma. Tapi kenapa kurma ini nggak berbuah? Saya nggak tahu. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur, banyak sekali pohon kurma, tapi nggak buah. Didatangkan profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Kola, bukan yang manis dari pisang itu, bukan. Akhirnya Profesor Kola dari Thailand meneliti. Setelah diteliti dia tersenyum. Pas ditanya, Profesor, kenapa kurma ini nggak berbuah? Mohon maaf, ini kurma jantan semua. Inilah bukti bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya yang jantan-jantan dipotong, tinggalkan hanya satu jantan, lebih banyak betina. Kurma betina barulah subur. Setelah ditanam kurma baru, pemotongan panen pertama oleh Abdul Somad. Slow motion. Kurma kita tanam hanya 100 tahun. Tapi kalau anak penghafal Quran, bukan 100 tahun, sampai ke pintu surga Jannatul Firdaus. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Quran, yang menghafal Quran, yang paham Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bangkitnya di akhirat bersama para malaikat. Lihat kanan malaikat, lihat kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat. Aku bukan malaikat. Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau alumni Al-Qur'aniyah. Penghafal Quran diberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Anak-anak penghafal Quran ini nanti akan memberikan syafaat. Yang pertama ibunya, amin. Yang kedua bapaknya, amin. Yang ketiga gurunya, amin. Ditanya malaikat, ada lagi yang mau ditambah? Bingung dia, siapa lagi ya? Dia lupa ada satu yang belum. Ustaz Somad. Maukah anak-anak Al-Qur'aniyah memberikan syafaat untuk Abdul Somad? Nampaknya nggak mau mereka. Maukah anak-anak Al-Quran memberikan syafaat nanti untuk Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah selesai. Mendengar, habis dengar, membaca, habis baca, memahami, habis paham, mengamalkan, habis mengamalkan, puncak lantai yang kelima,
berbunga dia. Setelah itu barulah yang kelima, mengajarkan Al-Quran seperti Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayyan. Murid beliau selama 22 tahun, milad yang ke-22, tersebar ke seluruh negeri. Maka pahala beliau berlimpah-limpah. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Bukan pejabat. Pejabat hanya masanya 5 tahun, 10 tahun. Itu pun kalau tidak datang KPK. Yang paling mulia bukan orang kaya. Orang kaya selama hartanya masih ada. Hartanya nggak ada, kehormatannya hilang. Bukan orang ganteng. Orang ganteng selagi masih muda, gantengnya hilang, orang lupa. Yang kekal abadi adalah para penghafal Quran, pengajar Quran. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum, yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Inilah 5 anak tangga yang diamalkan oleh anak-anak kita. Hafal yang 5 ini, karena insya Allah akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siap? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri li zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأوا القرآن، bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang-orang yang membaca dan mengajarkan serta mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat dari anak penghafal Quran, mendapatkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai jam 10, sekarang pas jam 11. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya sudah berdiri 60 menit. Dari mana tahu? Kesemutannya terasa. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Al-Quraniyah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Nanti iklan ini akan dipotong, dimasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad, kirim ke admin. Ceramah tausiah malam hari ini bisa diulang lagi. Mana tahu ada yang nggak fokus, bisa diulang lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Puncak dari tabligh akbar bukan kajian, tapi doanya. Tenangkan hati, beristighfar. Aminkan doa Kiai. Insyaallah Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan
itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu